Apa kabar anak-anak semuanya? Sesuai janji Bu Ika, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka ya. Dimana kalian sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan Bu Ika rangkum dalam materi pertama kali ini. Oke, kali ini untuk aplikasi pengolah angka, Bu Ika menggunakan aplikasi Oke ya. Kita pilih blank workbook. Ada beberapa pertanyaan yang muncul kemarin. Apakah hanya Excel Bu aplikasi pengolah angka? Tidak. Ada banyak aplikasi yang lain. Ada Open Office, ada Start Office, Spreadsheet. Hanya saja kenapa kita memilih aplikasi Excel? Karena mungkin karena kebiasaan ya. Microsoft yang pernah pelajari sebelumnya dengan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ini ya, di bagian menunya hampir sama, ada menu home, file, insert, page layout. Yang membedakan apa? Ada di bagian di mana di aplikasi Microsoft Word tidak ada. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalian lihat tampilan dari Excel ini terdiri seperti ada kotak-kotak. Ada kotak-kotak di sini ya. Di sini dinamakan sel. Nah, sering kalian mendengar sel dalam ilmu biologi adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Betul, kalau di sini juga bagian terkecil, yaitu pertemuan antara kolom dan baris. Ini kalian lihat ada A, B, C, dan seterusnya, ini namanya kolom. Dan di bawahnya di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ini namanya baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris yang dinamakan sel. Nah, posisi di sini, nah ini namanya sel. Di sini kita ada di posisi sel A4. Kalau BK di sini ada di posisi sel D2. Cara membacanya adalah dimulai dari kolom dan diikuti dengan baris keberapa. Nah, setiap kita aktif di sebuah sel, di bagian sini name box ini dia akan terlihat juga nama dari sel yang aktif itu ada di posisi B2. Di sini ada di posisi B2. Di sini ada di posisi B4. Nah, pertemuan antara kumpulan dari beberapa sel membentuk ring. Minimal ada 2 sel yang kita gabungkan. Seperti ini. Ini dinamakan ring. Posisinya ada di ring B3 B3 sampai C3. Minimal 2 sel ya. Kalau misalkan di sini WK blok sini ya. Ini kita ada di posisi C5 sampai E7. Nah, cara membacanya bagaimana? Ini adalah ring C5 sampai E7. C5 sampai E7. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu kita sudah mengenal apa itu sel, ya, apa itu ring, ya. Berikutnya kita akan mengenal namanya worksheet. Worksheet adalah lembar kerja yang ada di Excel. Di sini kita bisa menambahkan
sheet yang sesuai kita butuhkan ya. Ada worksheet, worksheet ini namanya lembar kerja yang ada di Excel. Nah, worksheet membentuk workbook. Membentuk workbook adalah file yang ada di Excel namanya workbook. Kalian ini ada kata books ya. Book itu berarti buku. Buku terdiri dari lembaran-lembaran kertas. Nah, lembaran-lembaran ini namanya worksheet. Nah, kumpulan worksheet membentuk workbook atau satu file Excel. Oke, kalian sudah tahu apa bedanya cell, bedanya rank, dan workbook. Itu bagaimana kita menuju ke baris terakhir atau kolom terakhir. Nah, saat kita bekerja di Excel, mungkin tanpa sengaja kita akan menyenggol mouse atau apa sehingga posisinya ada di baris entah kemana gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu, nggak usah panik, kita bisa menekan tombol Control Home. BK contohkan ya, misalkan kita tiba-tiba ada di posisi entah baris keberapa gitu ya, entah nyenggol-nyenggol gitu ya, kita nggak tahu ada di posisi entah keberapa, nggak tahu, kita nggak tahu di kemana gitu ya. Nah, gimana kita menuju ke dokumen kita? Kita bisa menekan tombol Control Home. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menuju ke baris terakhir? Ini barisnya banyak ya. Kita bisa menekan tombol kontrol panah bawah. Sorry. Tombol panah bawah ini sejumlah ada 1.485.576 baris. Ya, barisnya ya, banyak sekali. Nah, berapa kolomnya? Kita bisa menekan tombol kontrol panah ke kanan. Nah, diakhiri dengan SFT, di mana yang kita ketahui kolom itu dari A sampai Z. Setelah A Z, lanjut AA, B, dan seterusnya sampai kita menjumpai XFT kolom terakhir. Nah, kita ulangi untuk menuju ke kolom terakhir kita bisa menekan kontrol panah ke kanan. Kalau menuju ke terakhir, kontrol panah ke bawah. Nah, kita bisa menekan tombol kontrol home seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita menggunakan laptop ataupun komputer PC ya. Jadi kalau misalkan untuk menggunakan HP, mereka belum pernah coba. Oke. Bagaimana untuk menyimpan dokumen di Excel? Nah, sama aja kita bisa menekan tombol Save atau Ctrl S atau file Save As seperti ini. Lihat ada pertanyaan dari kalian, saya punya dokumen Excel tapi tertulisnya di sana adalah read only. Apa itu read only? Read only bisa dibaca, biasanya digunakan untuk melindungi dokumen kita supaya tidak disalin begitu saja oleh orang lain yang tidak orang hanya bisa membaca dokumen kita tanpa bisa menyalin isinya seperti itu. Nah, bagaimana mungkin nanti Bu Eka contohkan. Tapi di sini Bu Eka akhiri pertemuan kali ini dengan kalian mengenal apa itu cell, apa itu worksheet, apa itu workbook, apa itu rank. Nah, oke, satu lagi. Di sini setiap kita meletakkan sel kursor kita di sel manapun, maka di bagian sini akan berubah sesuai isi sel. Ini namanya formula bar ya. Ini formula bar, ada tulisan FX. Ini namanya formula bar. Berfungsi untuk menuliskan rumus. Jadi waktu kita menuliskan rumus itu nanti jangan lupa posisinya ada di bagian formula bar. Dan setiap kita membuat rumus diawali dengan tanda sama dengan baru rumusnya. Tapi tidak Excel seperti ini. Nah, baris dan lain sebagainya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, Bu Eka akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.